Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Nikmatul Ilmi dengan NIM 2022-1014-03-11-276. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas manajemen risiko dengan topik implementasi manajemen risiko operasional untuk mengurangi penipuan karyawan berdasarkan studi kasus pada PT AAA. Selanjutnya saya akan menjelaskan latar belakang dari penelitian ini. Perbankan merupakan sektor yang memiliki risiko operasional yang cukup tinggi. Salah satu risiko terbesar yang dihadapi adalah adanya fraud atau kecurangan yang dilakukan oleh karyawan. Fraud ini dapat menimbulkan kerugian yang besar dan secara langsung mengurangi keuntungan dari perusahaan. PT AAA sebagai objek penelitian juga mengalami kerugian akibat fraud internal, sehingga diperlukan penerapan manajemen risiko yang sistematis dan terstruktur. Selanjutnya saya akan menjelaskan objek penelitian yang menjadi studi kasus pada penelitian ini. Dilakukan di perusahaan PT AAA yang bergerak pada bidang perbankan menggunakan data kerugian pada periode tahun 2012 sampai 2019 dengan total kasus sebanyak 44 kejadian fraud. Selanjutnya untuk metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode campuran, yaitu metode kuantitatif dan kualitatif. Metode kuantitatif dilakukan dengan menggunakan simulasi Monte Carlo, sedangkan metode kualitatif dilakukan melalui wawancara dengan pihak manajemen. Analisis risiko dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Loss Distribution Approach atau LDA. Selanjutnya untuk tinjauan pustaka atau landasan teori. Manajemen risiko merupakan proses yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, menganalisis, dan mengendalikan risiko yang dapat merugikan perusahaan. Risiko operasional adalah risiko yang timbul akibat kegagalan proses internal, kesalahan manusia, sistem, atau kejadian eksternal. Fraud adalah tindakan kecurangan yang dilakukan secara sengaja untuk memperoleh keuntungan pribadi. Dalam pengukuran risiko, penelitian ini menggunakan metode Monte Carlo dengan pendekatan Loss Distribution Approach atau LDA. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana identifikasi risiko ini dilakukan. Identifikasi risiko dilakukan melalui dua tahapan utama, yaitu analisis data historis dan wawancara dengan pihak manajemen. Data historis yang digunakan berasal dari catatan kerugian akibat fraud di PT AAA selama periode 2012 sampai 2019. Dari data tersebut dapat diketahui pola kejadian fraud serta jenis kecurangan yang paling sering terjadi. Selain itu, wawancara dilakukan untuk menggali informasi mengenai kelemahan sistem pengendalian internal serta faktor penyebab terjadinya fraud. Hasil dari proses ini kemudian disusun dalam bentuk daftar risiko atau risk register sebagai dasar untuk tahapan pengukuran dan mitigasi risiko. Terdapat 6 jenis risiko yang teridentifikasi. Yang pertama, penggelapan aset perusahaan. Yang kedua, penyalahgunaan aset. Yang ketiga, kebocoran data perusahaan. Yang keempat, penyalahgunaan password. Yang kelima, laporan keuangan palsu. Dan yang terakhir, penipuan terhadap pelanggan. Selanjutnya, untuk mengetahui besarnya risiko, maka dilakukan pengukuran risiko menggunakan metode sebagai berikut. Yang pertama, metode kuantitatif dengan menggunakan simulasi Monte Carlo. Kemudian yang kedua, pendekatan dengan menggunakan Loss Distribution Approach atau LDA. Yang ketiga, distribusi frekuensi dengan menggunakan Poisson. Yang keempat, distribusi severity menggunakan log normal. Dan yang terakhir, dilakukan simulasi sebanyak 5.000 kali. Langkah pengukuran risiko dimulai dari pengolahan data kerugian historis, kemudian menentukan distribusi jumlah kejadian fraud menggunakan distribusi Poisson. Selanjutnya dilakukan distribusi besar kerugian menggunakan distribusi log normal. Data tersebut kemudian disimulasikan menggunakan metode Monte Carlo sebanyak 5.000 kali untuk memperoleh estimasi potensi kerugian di masa depan. Kemudian berikut merupakan data kerugian pada periode 2012 sampai 2019. Diagram menunjukkan bahwa kerugian fraud PT AAA berfluktuasi setiap tahun dengan beberapa tahun mengalami lonjakan kerugian yang sangat tinggi. Pola data tidak merata dan menceng ke kanan sehingga sesuai dimodelkan dengan distribusi log normal.
Berdasarkan data tersebut, maka didapatkan hasil sebagai berikut. Berdasarkan hasil simulasi Monte Carlo, diperoleh estimasi potensi kerugian fraud pada berbagai tingkat keyakinan. Pada tingkat keyakinan 95%, potensi kerugian yang mungkin terjadi mencapai sekitar 44,8 miliar atau setara dengan kurang lebih 9% dari laba bersih perusahaan. Pada skenario risiko ekstrim, yaitu tingkat keyakinan 99,9%, potensi kerugian bahkan dapat mencapai 771,3 miliar. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun peluang kejadian sangat jarang, dampak kerugian yang ditimbulkan bisa sangat besar. Oleh karena itu, resiko fraud di PT AAA tergolong resiko dengan dampak tinggi atau high impact, dan harus menjadi prioritas utama dalam pengelolaan risiko perusahaan. Berdasarkan data tersebut, maka didapatkan hasil sebagai berikut. Berdasarkan hasil simulasi Monte Carlo, diperoleh estimasi potensi kerugian fraud pada berbagai tingkat keyakinan. Pada tingkat keyakinan 95%, potensi kerugian yang mungkin terjadi mencapai sekitar 44,8 miliar atau setara dengan kurang lebih 9% dari laba bersih perusahaan. Pada skenario risiko ekstrim, yaitu tingkat keyakinan 99,9%, potensi kerugian bahkan dapat mencapai 771,3 miliar. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun peluang kejadian sangat jarang, dampak kerugian yang ditimbulkan bisa sangat besar. Oleh karena itu, resiko fraud di PT AAA tergolong resiko dengan dampak tinggi atau high impact, dan harus menjadi prioritas utama dalam pengelolaan risiko perusahaan. Selain itu, saya memberikan pendapat pribadi terkait manajemen risiko yang diterapkan oleh PT AAA. Menurut pendapat saya, manajemen risiko yang diterapkan oleh PT AAA sudah cukup baik karena telah mencakup proses identifikasi, pengukuran, analisis, dan mitigasi risiko secara sistematis. Namun, perusahaan masih perlu meningkatkan pengawasan berbasis teknologi serta memperkuat budaya integritas karyawan agar potensi fraud di masa depan dapat semakin ditekan. Kemudian yang terakhir yaitu kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa risiko fraud internal merupakan ancaman serius bagi PT AAA. Metode Monte Carlo dengan pendekatan LDA terbukti efektif dalam mengukur potensi kerugian. Mitigasi risiko yang dilakukan perusahaan sudah cukup baik, namun tetap perlu diperkuat melalui peningkatan pengawasan dan sistem pengendalian internal. Cukup sekian presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.